Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari surat Kolose pasal 3 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Tema renungan saat ini adalah ampunilah sesamamu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang psikolog mempublikasikan penelitiannya bahwa secara biologis, otak, emosi, dan fisik itu tidak bisa terpisahkan. Inilah kenapa beberapa gangguan fisik sebenarnya berawal karena emosi yang tidak terorganisir dengan baik. Ada orang yang membiarkan diri terus-menerus membenci orang lain, mengorbankan hubungan sehingga sakit hipertensi atau jantung. Bahkan contoh sederhana saja, saat kita marah pada orang lain, degup jantung kita pun tentu akan makin cepat dan akibatnya kita akan mudah lelah. Ada seorang bapak yang tidak mau diajak melayat kenalannya yang meninggal. Tidak bisa, saya tidak bisa, katanya menolak. Mereka memiliki perselisihan yang tak kunjung selesai. Padahal orangnya sudah meninggal, tapi kebenciannya tetap membara. Sungguh sia-sia bukan? Ketika kita dapat memaafkan, berarti kita bisa pula melupakan. Melupakan bukan dalam arti kita sama sekali tidak ingat akan peristiwa masa lalu yang telah terjadi, melainkan peristiwa menyakitkan itu sudah tidak memiliki kuasa lagi atas hidup kita. Kita memaafkan orang lain bukan berarti kita menyetujui perilaku mereka. Kita memaafkan mereka untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa melepaskan pengampunan dan melanjutkan kehidupan kita. Sayangnya banyak orang menganggap memaafkan itu akan menjadikan posisinya lemah, sehingga mereka enggan melepaskan pengampunan. Apalagi bila yang salah tidak meminta maaf. Apa yang mau dimaafkan? Yang salah saja tidak minta maaf. Alasan mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, terlepas dari adanya permintaan maaf atau tidak, kita harus bisa memaafkan. Itu akan membebaskan kita. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan diri kita, pikiran kita, perkataan kita, pilihan kita, tindakan kita, reaksi kita, dan seterusnya. Bila telah dapat menguasai diri sendiri, kita akan menjadi nahkoda untuk setiap hal yang lain. Sebaliknya, bila kita tidak dapat menguasai diri sendiri, mustahil untuk bisa menakodai hal-hal lainnya. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita bangun karakter untuk mengampuni, supaya
hati kita merasa damai sejahtera. Karena Tuhan pun telah lebih dulu mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah jika selama ini kami belum bisa mengampuni seseorang yang telah melukai hati kami. Saat ini kami ingin menjadi pribadi yang merdeka, lepas dari kepahitan hidup. Tolong kami agar kami bisa mengampuninya, sehingga kami dapat memiliki damai sejahtera yang sempurna yang asalnya daripadamu. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Apapun yang boleh kami kerjakan, kiranya dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.